Hari ini, hari yang Tuhan jadikan bagi kita untuk tetap bersyukur dan boleh bersuka cita. Banyak hal yang Tuhan telah lakukan yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Kau niscaya kagum olehnya. Sementara orang agamawi menghitung masalah, menghitung pergumulan yang tiada habis-habisnya. Padahal yang tiada habis, itu semua masalah ada masa expirednya. Tapi kasih setia Tuhan itulah yang tidak pernah habis dan berakhir. Hari ini kita terus lagi mau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dengan tema Tuhan yang memulai dan menyelesaikan. Jadi kita ada di dalam proses ketika Tuhan memulai dan kita ada di dalam karya Tuhan ketika Dia sudah menyelesaikan. Dari situ kita tahu bahwa ternyata bagian kita tidak ada selain menerima apa yang Tuhan sudah janjikan bagi kita. Mari kita lihat saudara dalam Filipi pasal 1. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai hari ini, sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Minggu lalu kita telah merayakan ulang tahun House of Grace dan firman Tuhan kita dengarkan tentang jemaat di Filipi, jemaat yang bersuka cita. Ya, dan hari ini juga masih tentang jemaat di Filipi karena memang sebelum Pastor Rongki khotbah ini saya juga sudah selesaikan khotbah materi yang saya sampaikan hari ini. Dan ketika Ibu Rosma closing yang diangkat dari ayat 6 ini ya, akan hal ini aku yakin sepenuhnya Ia memulai pekerjaan yang baik di House of Grace. Dia yang akan meneruskan, menyelesaikannya sampai Maranatha, Kristus Yesus. Kita lihat berikutnya. Akan hal ini ya, oke, di dalam slide berikutnya, sebentar. Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik dan menyelesaikannya, ya. Jadi yang pekerjaan Tuhan itu adalah pekerjaan yang baik. Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik dan menyelesaikan. Itu telah disampaikan oleh seorang Paulus dan Timotius. Mereka adalah murid-murid Kristus. Dan luar biasanya jemaat di Filipi itu saudara disebut orang-orang kudus. Semua orang kudus. Jadi semua mereka jemaat di Filipi itu adalah orang-orang kudus. Bukan di dalam usaha perbuatannya tapi dalam Kristus Yesus. Wow. Jadi pusat daripada jemaat ini adalah Kristus. Dan luar biasanya saudara, bukan hanya jemaat, di sana ada penilik dan ada diaken. Yang disebut sekarang ini ya pelayan-pelayan, majelis dan apalah namanya saudara. Tapi mereka itu juga adalah orang-orang yang orang-orang kudus saudara ya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Nah, Paulus dan Timotius itu adalah murid Kristus. Makanya mereka punya otoritas untuk menyampaikan good news ini. Dan itu telah terbukti bagi orang-orang di Filipi. Dan yang perlu kita garis bawahi bahwa jemaat di Filipi itu adalah orang-orang kudus.
Jemaat di gereja banyak bukan orang kudus. Karena mereka selalu minta dikuduskan setiap ibadah. Bahkan di rumah dalam doa-doa itu tidak terlepas kalimat kuduskan kami, layakkan kami, ampuni kami. Orang kudus tidak perlu minta dikuduskan karena dia sudah kudus. Kudus bukan karena perbuatan, bukan karena prestasi agamawi. Tapi kudus dalam Kristus Yesus. Di luar Kristus tidak kudus. Jadi bisa kita mengerti kenapa orang selalu minta dikuduskan? Karena mereka ada di luar Kristus. Hanya ada di organisasi gereja, tapi di luar Kristus. Ya. Jemaat di Filipi itu telah menerima hati Tuhan. Itu makanya mereka kudus. Kan Roh Kudus. Jadi saudara, orang agamawi itu meminta Roh Kudus turun, berdoa puasa supaya jadi gini, Roh Kudus hanya diterima orang-orang yang sudah kudus. Itulah pemahaman mereka. Tapi sampai kapanpun tidak bisa. Justru karena kita sudah terima Roh Kudus, di dalam ketidaklayakan kita, itulah membuat saudara kudus. Itu menjadi status kita orang kudus ketika hati Tuhan sudah kita terima. Jadi orang kudus itu adalah orang menerima hati Tuhan. Dan orang menerima hati Tuhan itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa dan dari Kristus menyertai mereka. Itulah yang menyertai jemaat di Filipi. Dan itulah yang menyertai jemaat House of Grace. Amin. Kalau minggu lalu kan Paulus mengatakan ikutlah teladanku. Saudara gak usah jauh-jauh ke Paulus. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Di sini pun Pastor Hongki bisa menyampaikan itu kepada kita. Kita bisa mengikuti teladan beliau. Kenapa? Karena memang pure. Sudah mengandalkan kasih Tuhan, kebenaran Tuhan, kekudusan Tuhan. Itu yang selalu disampaikan di mimbar ini saudara. Berikutnya. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Nah ini loh. Murid itu saudara mengucap syukur. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua aku selalu berdoa dengan sukacita. Kita lihat nanti bedanya doa orang agamawi dengan doanya orang-orang yang mengalami kasih Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil. Mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Jadi Paulus mengucap syukur kepada Tuhan untuk orang-orang kudus di Filipi. Karena apa? Mereka telah menerima hati Tuhan. Tanpa menerima kasih Tuhan, kita tidak akan pernah kudus. Inilah yang membuat Paulus mengucap syukur. Jadi orang yang sudah menerima kasih Tuhan, menerima hati Tuhan, hidupnya akan selalu bersyukur. Tidak ada lagi celah. Seharusnya yang membuat dia mengeluh dan bersungut-sungut. Di dalam kasih Tuhan tidak ada sungut-sungut. Tapi di padang gurun yang ada adalah sungut-sungut. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Di sini kami tidak ada makanan. Mulai ada perbandingan. Pulangkan kami ke Mesir. Di sana ada bawang bombay, ada bawang pre, ada bawang merah. Emang pasar saudara? Padahal di tanah Kanaan bukan berbicara lagi mentimun. Bicara madu, cinta Tuhan, bicara anggur, susu. Semua itu adalah blessing dari Tuhan. Ya. Paulus mengucap syukur. Nah, kalau kita selalu fokus kepada kasih Tuhan, itulah membuat kita setiap hari boleh bersyukur kepada Tuhan. Paulus telah berdoa, ya, selalu berdoa dengan sukacita untuk orang-orang kudus di Filipi. Karena mereka telah menerima kebaikan Tuhan. Kenapa bisa bersukacita? Karena selalu melihat kebaikan Tuhan. Coba lihat anak-anak ketika menerima hadiah. Senang kan? Happy kan? Loh kita kan sudah menerima berkat Tuhan. Mengapa mukamu muram? Kata Tuhan kepada Kain. Apakah wajahmu tidak akan berseri-seri? Jikalau engkau menerima kebaikan Tuhan. Berbuat kebaikan dari Tuhan. Nah itu saudara. Jadi sukacita itu lahir. Karena kita sadar. Kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kita sudah menerima kebaikan Tuhan.
Ucapan syukur itu sadar karena kita sudah tinggal di dalam kasih Tuhan. Paulus mengucap syukur untuk orang Paulus di Filipi, untuk orang kudus di Filipi karena persekutuan mereka dalam berita Injil, persekutuan. Dalam berita Injil. Jadi orang kudus ini persekutuannya dalam berita Injil, bukan doktrin teologi, bukan pengajaran agamawi, bukan fenomena, bukan hal-hal yang baru dimunculkan, saudara. Dari abad ke abad terus ada pergeseran demi pergeseran yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Nah, apa itu? Persekutuan dengan berita Injil. Mereka tetap di dalam kasih Tuhan, itu berita Injil. Karena berita Injil hanya satu, about God is love. Tentang kasih Tuhan, tentang karya Bapa di dalam Kristus Yesus yang telah dinyatakan bagi kita. Itulah di House of Grace. Di sini kita hanya bersekutu dengan berita Injil, tidak bersekutu dengan yang lain. Kita hanya dibawa terus tinggal di dalam kasih Tuhan. Kasih manusia ada syarat dan mengecewakan. Kebetulan selanjutnya. Nah, ini poinnya ya, yang dibacakan Ibu Rosma pada minggu kemarin loh. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia memulai pekerjaan yang baik, good work. Pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya, will complete it. Ya, akan menyempurnakan, menjadikan selesai, sempurna. Sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi Paulus sangat yakin akan kebaikan Tuhan bagi jemaat di Filipi. Wow. Kita yakin akan kebaikan Tuhan bagi kita semuanya. Terlepas dari proses yang sedang kita alami dalam hidup kita, saudara. Jadi itu makanya dalam ayat ini aku yakin sepenuhnya bahwa apa? Tuhan yang memulai. Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik, good work itu di antara kita, di antara semua orang. Sejak Injil itu diberitakan, bahkan sejak penciptaan dari Adam sampai akhirnya nanti. Dan Tuhan akan meneruskan, menjadikan komplit. Ya, meneruskan sampai selesai. Karena bisa aja diteruskan tapi nggak selesai. Jadi meneruskan sampai selesai, sempurna. Sudah. Tuhan memulai, Tuhan meneruskan, selesai, komplit. Kalau manusia, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menggenapi. Ya, manusia banyak janji-janji palsu, saudara. Oke, kita lihat lagi, saudara ya. Next. Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik dan menyelesaikan. Itu sudah mulai, saudara. Jadi itu Paulus mendapatkan pewahyuan itu. Bahwa memang itulah dari awal ternyata, saudara ya. Dalam Kejadian 1:31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sungguh amat baik, berarti komplit, sempurna. Ya, sungguh amat baik di atas rata-rata, bukan sekedar baik, sungguh amat baik. Ya, bukan nilai A plus gitu ya. Sungguh amat baik. Tuhan menjadikan segala sesuatu. Oh, semuanya, segala sesuatu yang dijadikan Tuhan itu. Ada pekerjaan kita 10, mungkin 9 bagus. Yang satunya cacat, saudara ya. Tapi Tuhan menjadikan segala sesuatu sungguh amat baik. Inilah pekerjaan yang baik dari Tuhan. Inilah pekerjaan yang baik itu, saudara. Jadi Tuhan yang memulai sejak dari Kejadian pasal 1. Itu benar-benar kita bisa melihat karya Tuhan yang sempurna, yang kita tidak bisa selami dengan pikiran kita. Lalu selanjutnya, saudara. Nah, Kejadian 2:1, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ya. Kenapa bisa diselesaikan? Karena sudah dimulai. Dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Ketika Allah pada hari ke-7
telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Pekerjaan apa? Pekerjaan baik itu. Ya, pada hari yang ketujuh dari segala pekerjaan dibuatnya itu, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi pekerjaan itu ya menciptakan. Udah selesai, tidak lagi penciptaan ulang, tidak lagi daur ulang gitu saudara ya. Sudah selesai, komplit, sempurna. Tuhan yang memulai dan menyelesaikan. Saya ulangi, Tuhan yang telah memulai dan menyelesaikan pekerjaan yang baik di dalam kita. Di dalam Adam dan Hawa. Apa pekerjaan baik yang dilakukan Tuhan itu saudara? Dua hal, memberkati dan menguduskan. Saya pikir dua hal inilah esensi kebutuhan daripada manusia di bumi ini. Menerima berkat karena orang pergi pagi pulang petang semua dilakukan adalah untuk mencari berkat, mengais rejeki segala macam. Tapi itu berkat datangnya dari Tuhan. Kalau kita sudah ada dalam berkat Tuhan itu yang membuat kita bersuka cita. Menguduskan, kalau kita sudah dikuduskan itu membuat kita bersyukur. Bukan memohon belas kasihan lagi, tapi bersyukur. Coba, Tuhan memberkati, Tuhan menguduskan. Itulah pekerjaan baik, good work itu tadi. Yang dalam Filipi 1 ayat 6. Dan itu datangnya hanya dari Tuhan. Gak ada dari kita. Datangnya dari Tuhan. Makanya fokuslah kepada Tuhan saudara. Slide 7. Adam dan Hawa memulai pekerjaan yang tidak baik. Kalau ada pekerjaan yang baik, ada pekerjaan yang tidak baik. Pekerjaan yang tidak baik dimulai oleh Adam dan Hawa. Dan itu yang berlanjut sampai detik ini juga saudara. Semua orang melakukan. Mulai rohaniawan, sekuler, orang tua, anak muda sampai anak-anak saudara. Sudah menjalar pekerjaan yang tidak baik itu. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Awalnya pekerjaan tidak baik itu terjadi ketika Hawa mendengarkan perkataan iblis. Itulah wujud dari nabi palsu. Jadi saudara, siapa yang kita dengarkan? Siapa yang kita dengarkan? Pendeta. Pendeta yang kita dengarkan, pendeta yang bagaimana? Karena pendeta juga menyampaikan firman Tuhan. Iblis juga menyampaikan firman Tuhan. Terlalu ekstrim kalau iblis, pendeta masih mending ya. Tapi lihat saudara, apa yang disampaikan. Supaya bersandar kepada kekuatannya, kepada usahanya. Kamu akan sama seperti Allah. Dengan usahamu, dengan kekuatanmu. Inilah awal malapetaka. Pekerjaan yang tidak baik. Yang sampai sekarang ini masih terus dilakukan oleh manusia. Apa akibatnya saudara? Mari kita lihat slide berikutnya. Nah, di dalam Kejadian pasal yang ke-36. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Sedap kelihatannya. Ya menarik sih. Casingnya sebenarnya ya. Padahal isinya membahayakan dia. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Pengertian yang apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan pengertiannya sendiri. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemak daun pohon ara dan membuat cawat. Memang mereka tahu.
Kita tahu. Tapi apa yang kita tahu, saudara? Pekerjaan yang baik, pekerjaan yang tidak baik itu adalah Adam dan Hawa menolak perkataan Tuhan. Memalingkan kepada suara iblis. Bukan apa yang disampaikan Tuhan. Itulah pekerjaan yang tidak baik. Menolak perkataan Tuhan. Banyak saudara orang di luar sana sekalipun ibadah menolak perkataan Tuhan. Tapi mengagung-agungkan pemimpinnya. Apa kata pendetanya? Karena mungkin pendetanya itu dalam tanda petik karismatik banget orangnya. Punya pewahyuan yang menurut mereka profetik lah, nubuatan lah, penglihatan dan lain sebagainya. Itu yang dikejar. Menolak perkataan Tuhan dan menerima perkataan iblis. Dan hasilnya apa? Membuat cawat. Keren, bagus kok gitu ya. Membuat cawat untuk apa? Menutupi ketelanjangannya. Itulah awal perbuatan agamawi. Jadi itu kelihatannya baik loh saudara. Baik dong. Menutupi ketelanjangan itu baik. Melakukan kebaikan itu baik. Tapi baik menurut manusia. Ya, menurut pengetahuan manusia. Standar pengetahuan manusia. Ya. Jadi ketika Adam membuat cawat itu saudara. Itulah perbuatan agamawi. Dan itulah buah dari pengetahuan baik dan jahat tadi bersandar kepada pengertiannya sendiri. Itu bukan dari Tuhan. Kelihatannya baik. Jadi semua ritual-ritual agama banyak sekali saudara yang diagungkan dan diteruskan tapi bukan dari Tuhan. Dan mungkin di antara kita ada dulu di dalamnya. Berdoa saudara 40 hari lah, 2 puasa lah, 2 peperangan, 2 keliling. Sirami di mana-mana, minyak berjerekan, naik helikopter, naik speed, keliling loh saudara. Bersandar dari pengertian. Udah? Jelas saudara, apa yang mereka tahu? Bahwa mereka ternyata telanjang. Bukan mereka sama seperti Tuhan. Dia terjebak saudara ya. Nah berikutnya. Perbuatan yang tidak baik datang dari buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Maksudnya ketika mereka telah makan, pohon itu sendiri tidak salah. Adam dan Hawa telah memakannya dan buah itu telah ada di dalam mereka. Oke? Karena buah itu telah ada dalam mereka, menyatu dengan mereka, maka pekerjaan yang tidak baik itu pun sudah ada di dalam mereka. Maka karena pekerjaan tidak baik sudah ada di dalam mereka, yang dihasilkan adalah pekerjaan yang tidak baik. Bersembunyi dari Tuhan. Lari dari hadapan Tuhan. Itu juga kepada Kain. Lalu Kain lari dari hadapan Tuhan. Berusaha berbuat yang baik dari pengertiannya sendiri. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Mereka tahu bahwa mereka telanjang. Kadang orang datang ke gereja, mereka tahu bahwa mereka berdosa. Aduh aku berdosa, aku belum bayar ini, belum menggenapi najarku, janji imanku. Itu terus yang dibongkar. Mereka tahu, aku kurang, aku tidak layak, aku tidak ada apa-apanya. Pantas aku menderita, pantas begini, itu saudara. Mereka tahu, kamu telanjang, kamu bodoh, kamu tidak layak, kamu gagal. Itulah agamawi saudara. Sadis ya. Mereka tahu mereka telanjang. Mereka membuat cawat untuk menutupi ketelanjangan mereka. Dengan apa? Melayani. Doa. Berkorban. Menginjil. Misi. Semua dilakukan. Tidak ada yang salah melakukan itu. Tapi dasarnya apa? Kalau dasarnya kita melakukan untuk menutupi ketelanjangan kita. Supaya kita layak di hadapan Tuhan. Supaya kita beroleh belas kasihan Tuhan. Supaya kita diberkati. Kurang lagi, kurang lagi, kurang lagi. Nah itu. Perbuatan agamawi itu saudara. Enggak ada nilainya sama sekali. Makanya ketika Adam melakukan itu. Tuhan menggantikan langsung. Pada saat itu juga saudara ya. Tanpa menunggu. Mengganti pakaian Adam. Mengganti perbuatan Adam. Pakaian dari kulit binatang. Itu lambang korban Kristus. Dan perbuatan Adam dengan menerima kebaikan Tuhan kembali. Karena Adam mengenakannya saudara. Dan kita pun sudah menerima kebaikan Tuhan. Yang saudara tahu Tuhan baik. Yang saudara tahu Tuhan mengasihi kita. Yang saudara tahu Tuhan menguduskan dan memberkati kita. Bukan lagi melihat semua kekurangan kita. Nah berikutnya kita lihat lagi saudara.
Matius 19 ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi mindsetnya manusia itu saudara, sudah ada perbuatan baik. Perbuatan baik melakukan ini, perbuatan baik melakukan ini. Nah sudah ada saudara. Karena kan sudah masuk ke dalam tubuhnya. Dari generasi ke generasi saudara ya. Perbuatan baik apa yang harus kulakukan? Pengetahuan baik dan jahat itulah hukum Taurat saudara. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Ingat, hanya satu yang baik. Hanya satu yang baik. Huruf besar itu satu. S-nya ya. Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Jadi orang agama mengandalkan perbuatan baik dari usaha sendiri. Kenapa orang ini berkata perbuatan baik apa yang kau lakukan? Karena sebenarnya dia mau minta pengakuan dari Tuhan. Yes, kamu sudah melakukan yang baik. Kamu sudah banyak berkorban. Kamu sudah melayani aku. Kamu sudah bayar harga untukku. Itu saudara yang diharapkan orang ini. Itu yang diharapkan para pemimpin-pemimpin agamawi itu. Makanya nanti baru sadar menangis. Baru nanti tahu. Nah, saudara. Mengandalkan perbuatan agamawi untuk memperoleh hidup yang kekal. Kan gitu saudara ya. Amal saleh untuk masuk surga. Perbuatan baik. Perbuatan amal. Untuk masuk surga. Gak bisa. Ya. Jadi dikatakan sini saudara. Hanya satu yang baik artinya hanya Tuhan yang baik. Gak ada kita yang baik satu orang pun. Ya banyaklah orang ya, guruku baik, pemimpinku baik, iniku baik, tapi baik menurut standar manusia. Ketika nanti kita melihat kekurangannya, berbalik penilaian kita. Saudara ya. Jadi hanya satu yang baik, yaitu Tuhan dan berasal dari Tuhan. Dan apakah yang baik itu bagi saudara dan saya? Saudara menerima kebaikan Tuhan. Bukan melakukan sesuatu yang baik dari diri kita. Tapi menerima kebaikan Tuhan. Itulah langkah awal supaya saudara menjadi orang baik dan bisa melakukan apa yang baik. Lalu Tuhan mau supaya manusia menerima kebaikannya. Lihat saudara, Tuhan mau supaya manusia itu menerima kebaikan. Itu saja yang Tuhan mau dari saudara. Terimalah kebaikan Tuhan. Bukan saudara berjuang. Bukan saudara berjuang, ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia apaan. Tidak seorang pun yang setia. Hanya dia yang setia. Tapi ketika saudara menerima kesetiaan Tuhan, maka saudara juga punya label setia. Itu ya. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik, seorang pun tidak ada yang baik selain daripada Allah saja. Itu menegaskan tadi ya. Jadi hanya Tuhan yang baik. Jangan terkecoh, jangan terkesima, jangan tertipu. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, guru semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Jadi kan lagi-lagi sebenarnya orang ini mau supaya Tuhan memberikan apresiasi bagi dia. Keren kamu. Benar kamu sudah melakukan semuanya. Tidak saudara. Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Perbuatan-perbuatan agamawi tadi saudara. Jadi orang yang belum menerima kebaikan Tuhan. Itu sama dengan orang mengikuti Hawa tadi awalnya. Mengikuti agamawi. Mengikuti diri sendiri. Ya, itu dia saudara. Mengikuti agamawi, aku udah melakukan Taurat kok. Mengikuti diri sendiri, inilah prestasiku. Udah aku lakukan semua, apalagi yang kurang. Tidak seorang pun yang baik. Tuhan saja yang baik. Jadi kalau ini sudah benar-benar dipahami oleh orang-orang yang mengaku dirinya percaya Yesus, dia akan merdeka dari semua perbuatan nabi palsu, agamawi dan diri sendiri, sehingga hidupku bertukar dan hidupku ada di dalam Kristus. Berikutnya. Lah, Tuhan mau supaya manusia itu menerima kasih-Nya ya. Luar biasanya di sini saudara, Tuhan tidak menghakimi orang ini. Tuhan tidak menghakimi, tidak juga mempermalukan.
Tetapi Yesus memandang dia. Perhatikan ya. Yesus memandang dia dan menaruh belas kasih kepadanya. Mercy. Gak apa-apa, kau sombong, merasa sudah hebat, merasa sudah melakukan. Atau mungkin kebalikannya, contoh yang kontras itu dengan perempuan yang berzina, yang mau dilempar dengan batu, gak apa-apa. Orang baik menurut manusia, orang jahat menurut manusia, Tuhan tetap menaruh belas kasihan. Karena semua mereka ini butuh belas kasih Tuhan. Ya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kurang, pergilah jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jangan ikut agamawi. Jangan ikut nabi palsu. Jangan ikut dirimu sendiri. Jangan bersandar kepada pengertianmu. Yes, menurut kamu, menurut gerejamu, menurut pendetamu, kamu itu sudah mencapai nilai yang bagus. Karena kau setia di situ, kau berkorban, kau rajin memberi, kau mau melayani. Tapi sebaliknya, mendengarkan perkataan itu ia menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Berarti dia menolak perkataan Tuhan. Adam dan Hawa menolak perkataan Tuhan. Dan orang ini pun menolak perkataan Tuhan, perkataan Yesus. Menolak kasih Tuhan. Karena sudah terdoktrin oleh agamawi, saudara ya. Jadi tidak ada pekerjaan yang baik dari manusia. Ini buktinya, mungkin di antara kita, di antara orang-orang sekarang ini, gak ada yang punya prestasi seperti orang ini. Yang sudah melakukan begitu rupa. Jadi tidak ada pekerjaan yang baik dari manusia untuk memperoleh hidup yang kekal. Berhentilah untuk itu saudara. Tapi yang saudara kita harus tahu, Tuhan menaruh belas kasihan. Supaya apa? Supaya kita menerima kebaikan Tuhan. Awalnya belas kasihan Tuhan dalam Yohanes 3:16 kita sudah tahu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia dan seterusnya. Tuhan menaruh belas kasihan untuk apa? Supaya setiap orang yang percaya, supaya setiap orang menerima kebaikan Tuhan itu dikuduskan dan diberkati. Selesai. Supaya kita dikuduskan dan diberkati. Berarti perbuatan tadi semua nol. Ya? Menghormati orang tua, semua dari hukum pertama 10, nol. Paulus pun melakukan itu. Aku tidak bercacat katanya, tapi nol. Sampah. Kau anggap rugi. Nol. Lepaskan, buka hati dan terima kebaikan Tuhan. Ketika kita menerima hati Tuhan, kebaikan Tuhan kita dikuduskan. Dan kita diberkati. Tuhan mau supaya manusia tinggal di dalam kasih-Nya. Ya. Jadi setelah kita terima ya tinggallah di dalam kasih itu saudara. Jangan keluar masuk lagi. Walaupun ada proses ya. On off. Yesus berkata, ya Bapa ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah belas kasihan Tuhan. Yesus menaruh belas kasihan Tuhan. Sampai di titik bagaimana dia harus mati. Demi menyatakan kasih Bapa dari sorga. Kepada manusia ini saudara. Harga yang teramat mahal. Gak ada tebusan lain. Emas perak tidak bisa. Saudara, perbuatan apapun tidak bisa. Kita memang selayaknya dihukum. Ya, ada yang dihukum bersama dengan Yesus di kiri kanan. Sebab kita menerima balasan setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Gak ada proses saudara. Baptis dulu, kemarin kan bahas baptisan lagi. Kamu harus penuh Roh Kudus, kamu harus pemuritan, kamu harus menginjil, kamu harus begini. Gak ada, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus Allah. Manusia gagal, perjalanan hidup manusia gagal, agamawi pasti gagal. Orang yang bersandar pada hukum Taurat pasti gagal. Tapi Tuhan tidak pernah gagal. Kebaikan manusia pasti gagal. Karena nol dibandingkan dengan kebaikan Tuhan. Lihat saudara bagaimana belas kasih Tuhan itu dinyatakan. Ampunilah mereka. Berarti Tuhan menguduskan kita. Itu di kayu salib. Ketika dia berteriak, ampunilah mereka. Pengampunan sudah ada pada saudara. Bahkan kita belum ada. Kapan terjadi?
Ketika saudara mendengarkan kabar baik seperti ini, lalu saudara percaya, jadilah padamu. Jadilah padamu. Itu yang kata Maria, jadilah padaku seperti yang kau firmankan. Walaupun tidak masuk akal, aku harus hamil tanpa suami. Ya, saudaraku, ampunilah mereka, Tuhan menguduskan. Setelah dikuduskan, Anda dibawa masuk ke dalam Firdaus. Di dalam Firdaus kita diberkati. Di dalam kerajaan sorga. Jadi dikuduskan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Untuk diberkati. Ada yang kita lakukan? Tuhan yang memulai menguduskan? Tuhan yang menyelesaikannya di dalam berkatnya? Jadi dari Tuhan. Tuhan mau kita tinggal di dalam kasihnya, saudara. Berikutnya, masih ada lagi. Nah, Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kita dan menyelesaikan. Karena ini adalah temanya, saudara ya. Tuhan yang memulai dan menyelesaikan. Sesudah itu karena Yesus tahu. Apa yang Yesus tahu? Di dalam wujud anak manusia. Hawa dan Adam tahu bahwa mereka telanjang. Tapi Yesus anak manusia tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Sudah selesai. Beda banget saudara. Pikiranmu bukan pikiranku, jalanmu bukan jalanku. Sejauh langit ke bumi. Inilah yang tahu-tahu para pendeta teologi agama ini mereka tahu. Yang mereka tahu adalah kita telanjang, kita tidak layak, kita harus lakukan ini, kita harus lebih lagi, kurang lagi. Tapi Yesus tahu, it is finished, complete, selesai. Sudah selesai, telah selesai. Berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus, di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus minum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yesus tidak mati karena penyalipan, tapi karena kerelaannya menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Saudara, Tuhan menguduskan, Tuhan memberkati, dan itu sudah selesai. Kita tidak sedang berusaha dikuduskan, kita tidak sedang berusaha untuk diberkati, tapi saudara tinggallah di dalam kekudusan Tuhan, dan tinggallah di dalam berkat Tuhan. Itulah pekerjaan yang baik. Baik di perjanjian lama, perjanjian baru. Oke? Karena perjanjian baru dimulai dari salib. Ketika Yesus mengatakan selesai, perjanjian lama genap. Perjanjian baru berjalan. Dan itu sudah sempurna saudara ya. Jadi pekerjaan yang baik itu hanya dari Tuhan. Next kita lihat lagi. Mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Tuhan. Yes, memang bukan hidup sesuka hati kita sebenarnya gitu ya. Jadi Tuhan mau kita mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Tuhan. Makanya itu dipertanyakan oleh murid-murid. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan dikehendaki Allah? Sudah mulai ini sedikit ngerti gitu saudara ya. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus oleh Allah. Yang menaruh belas kasihan dan mewujudkan kasih Tuhan itu. Mulai dari ketika Adam dikenakan pakaian dari kulit binatang itu saudara. Jadi pekerjaan dikehendaki itu adalah percaya God is good. Itu percaya itu. Jadi jangan percaya aku klaim firman Tuhan, aku percaya begini ada mujizat Tuhan ini. Bukan, percaya Tuhan baik. Makanya saudara rest. Udah. Kalau percaya itu Tuhan baik, maaf nih, ada anjing. Kalau di kampung saya itu kan anjingnya nakal-nakal saudara. Bisa menggigitnya. Tapi kalau percaya kita anjingnya Bu Rosmi itu baik, apa-apa tenang aja Pak B, udah tenang aja. Dia datang cuma mau kenalan doang. Tapi kalau anjing galak saudara, takut kita kan. Percaya. Apa yang kau percaya? Tuhan baik. Gak menghukum. Memberikan belas kasihan. Lihat saudara dengan segala kehidupan manusia. Percaya Tuhan baik. Kalau kau percaya Tuhan baik ya udah terimalah kebaikannya. Yes, aku terima. Menerima kasih Tuhan. Melakukan pekerjaan yang baik itu. Itu melakukan pekerjaan yang baik. Kalau dulu kan yang diajarkan, yang saya ajarkan juga begitu. Kau harus berdoa 1 jam tiap hari. Itu udah wajib saudara.
Apapun terjadi, mau sakit apa, berdoa 1 jam 1 hari. Doa wajib. Kemudian baca Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru sudah ada, itu daftar schedule dari tanggal 1 sampai tanggal 1 Desember. Harus selesai. Kalau hari ini bolos, ulangi lagi. Harus datang doa. Doa subuh, doa syafaat, doa semalaman. Saya ingat saudara, doa semalaman kami waktu itu setiap hari Kamis. Jam 10 sampai jam 5 pagi. Jam 5 pagi pulang ini semuanya jemaat. Langsung ke pabrik, ke PT kerja, sudah bayangin. Dengan gaji yang pas-pasan. Tapi terus dikejar. Harus bayar perpuluhan lagi. Bawa jiwa ongkosin lagi saudara. Jahat ya sebenarnya. Tapi saya sudah lepaskan dari kejahatan itu. Karena saya juga hanya korban. Saudara ya, ini luar biasa. Bagaimana kasih Tuhan ini saudara bagi kita. Inilah pekerjaan yang baik. Yang selama ini kita pikir itu pekerjaan baik. Ya, naik ke menara doa, diutus, dipilih pendoa ini. Oh itu pekerjaan baik. No. Pekerjaan baik menerima kasih Tuhan kepada Tuhan. Masih sedikit lagi yuk kita selesaikan. Tuhan mau kita melakukan pekerjaan yang baik ya. Dalam Filipi 2 ayat 10. Nah apa katanya? Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Good works. Ya. Sama. Jadi kan Tuhan mulai pekerjaan yang baik. Good work. Kita juga diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik tadi. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudara, pekerjaan baik itu datangnya dari Tuhan, berasal dari Tuhan, sudah dipersiapkan Tuhan. Tinggal saudara menikmati, menjalaninya. Kita ini adalah buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Adam itu adalah buatan Allah diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Tidak ada bedanya. Adam boleh gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal. Adam diciptakan menurut rupa gambar Allah. Sebenarnya tidak ada yang kurang lagi dalam Adam. Diberikanlah pekerjaan baik kepada Adam otoritas. Berkuasalah, taklukkanlah ini. Itulah pekerjaan baik. Memanage, mengelola. Dengan otoritas Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Bukan dengan kekuatannya, bukan dengan usahanya. Nah sekarang dalam Kristus yang menaruh belas kasihan yang sudah disalibkan bagi kita. Di mana kita boleh menerima kasih dan kebaikan Tuhan. Kita ini diciptakan. Kita ini buatan Allah di dalam Kristus Yesus. Diciptakan di dalam kematian Kristus. Karena kita sudah mati. Kita harus bangkit. Hidup dengan kehidupan yang baru. Jadi saudara. Tuhan mau kita melakukan pekerjaan yang baik ini apa itu pekerjaan yang baik saudara? Pekerjaan yang baik. Yang telah dipersiapkan Tuhan. Itu adalah hanya satu lagi. Hanya satu pekerjaan yang baik. Yaitu kita menerima kebaikan Tuhan. Apa itu menerima kebaikan Tuhan? Tinggal di dalam kasih Tuhan. Itu saja. Di dalam kasih Tuhan kita tidak takut. Tidak ada penuduhan, tidak ada pendakwaan, tidak ada yang kita sombongkan lagi. Hanya orang yang di luar kasih Tuhan yang merasa kurang atau mungkin merasa lebih dengan kesombongannya. Tapi saudara di dalam kasih Tuhan, saudara sempurna. Tuhan yang sudah memulai dan yang meneruskannya. Nah terakhir saudara. Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di dalam kita dan menyelesaikannya. Ini headline-nya saudara saya baca ulang ya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Inilah keyakinan secara khusus tentunya Pastor Hongki Bu Rosma di dalam pelayanan ini, dalam penggembalaan ini. Yakin sepenuhnya Tuhan yang memulai. Ini bukan program manusia sehingga harus melakukan metode-metode untuk mengalami terobosan. Kan gitu ya, terobosan supaya kita next level. Mau ke level mana lagi Mr. Charity? Kita udah di level terakhir 46 loh. Di rooftop panas, kehujanan. Ini sudah adem di sini. Jadi saudara ini ya. Karena ini aku yakin sepenuhnya. Dulu beberapa tahun yang lalu saya juga kadang-kadang berpikir masih belum paham banget ya. Kok bisa setenang itu ya? Pastor Hongki khotbah. Ibu Maria, Pastor Maria, kok setenang itu ya? Oh ya memang. Karena sudah menyerahkan diri total sama Tuhan.
Karena saya itu kan sudah terlalu lama berputar-putar di padang gurun. Jadi merubah mindset itu, masa sih, masa segitu, masa segampang itu, wow. Tapi ketika itu semua sudah runtuh, barulah sekarang bisa saudara melihat. Barulah punya keyakinan itu ya. Ia yang memulai, Tuhan kok yang memulai. Tidak ada di sini campur tangan saya. Dan yang dimulai Tuhan itu adalah pekerjaan yang baik, good work itu. Dia meneruskannya. Meneruskan. Kalau manusia, Tuhan mengatakan banyak pekerjaanmu, tapi tidak satu pun yang komplit. Tidak satu pun yang selesai, tidak sempurna. Kau penginjilan iya, kau ngajar juga iya. Kau lakukan ini, semua gak ada satupun yang jelas. Ada ayatnya saudara. Tapi Tuhan yang meneruskan ternyata. Sampai pada hari akhirnya, sampai akhirnya berarti selesai ya. Makanya saya buat di situ menyelesaikan karena selesai. Sampai pada akhirnya berarti selesai. Karena kalau diteruskan itu kan masih on the way ya. Kan masih terus. Sudah di mana? OTW, padahal masih di rumah. Hanya Tuhan yang tahu. Saudara, itu meneruskan sampai pada akhirnya. Bukan hari pendeta, hari Kristus Yesus gitu ya. Jadi yang memulai pekerjaan yang baik dan yang meneruskan ya. Jadi ini saya ulangi. Paulus yakin sepenuhnya, yakin banget akan kasih Tuhan kepada jemaat di Filipi. Itu ya. Jadi bukan karena figur seorang Paulus kepada jemaat di Filipi yang diidolakan. No, tapi aku yakin sepenuhnya akan kasih Tuhan kepada kalian orang-orang kudus yang ada di Filipi. Apa itu? Tuhan lagi mulai pekerjaan yang baik di dalam kalian. Bukan aku. Dia meneruskan. Walaupun aku tidak ada, tapi Tuhan meneruskan. Dan Tuhan meneruskan itu menjadikan komplit. Selesai dengan sempurna. Sampai pada akhir Kristus Yesus. Conclusion, terakhir. Ini sudah selesai saudara ya. Nah, pekerjaan yang baik dari Tuhan. Dan pekerjaan yang baiknya berasal dari Tuhan. Pekerjaan yang baik dari Tuhan itu apa? Mengasihi manusia. Itulah sebab dikatakan Tuhan itu adalah kasih. Tuhan yang mengasihi, dia menguduskan dan memberkati. Itu sudah mulai dari awal. Pekerjaan yang baik dari orang percaya. Dari murid Kristus, dari orang kudus, dari House of Grace adalah menerima kasih Tuhan. Diberkati dan dikuduskan. Itulah pekerjaan baik yang kita lakukan. Pekerjaan baik yang kita lakukan itu adalah menerima kasih Tuhan. Kita diberkati, dikuduskan, mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Pekerjaan baik dari Tuhan adalah memberkati kita, menguduskan kita, dan kita mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Pekerjaan yang baik itu kita tinggal di dalam kerajaan sorga. Tinggal di dalam kasih-Nya. Itulah pekerjaan yang baik dari Tuhan dan dari kita. Karena apa yang ada dari kita berasal dari Dia. Kita ini diciptakan buatan Allah dalam Kristus Yesus melakukan pekerjaan yang baik. Artinya terima dulu kebaikan Tuhan. Maka yang baik itu ada dalam kita. Sama seperti Adam. Ketika makan dari buah pengetahuan yang baik dan jahat. Maka perbuatan tidak baik ada dalam dia. Sudah dalam di dia. Maka itu yang keluar. Sekarang kita sudah menerima kebaikan Tuhan. Maka kebaikan Tuhan ada dalam kita, yang baik dalam kita. Maka kita akan melakukan hal-hal yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Tuhanlah yang memulai pekerjaan yang baik di antara kami. Meneruskan, menyelesaikan dengan sempurna.